Selamat pagi, siang, atau malam untuk Ibu Elia. Kami dari Farmasi Angkatan 24. Dalam video ini, kami akan membahas tentang tugas farmakologi kami. Kami dari kelompok 3, dan kami memilih obat yang digunakan melalui jalur transdermal untuk kami jelaskan. Obat yang kami pilih yaitu Exelon Patch. Exelon Patch ini digunakan untuk mengobati gejala demensia ringan hingga sedang pada Alzheimer dan Parkinson. Bahan aktif yang ada pada obat ini adalah rivastigmine. Tujuan dari video ini sendiri adalah untuk menjelaskan bagaimana perjalanan dari obat Exelon Patch yang digunakan melalui jalur transdermal. Kelompok ini sendiri beranggotakan 10 orang, yaitu Kesha Budiono, Jeremy Tung, Shirley Saputra, Shania Agus, Manuel Cahyadi, Diva Kwar, Kesha Santoso, Axel Irawan, Angela Saragi, dan saya sendiri Clifford Manua. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan memberikan pengantar tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, apa itu farmakokinetik? Farmakokinetik itu mempelajari pergerakan obat di dalam tubuh melalui 4 proses utama, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Proses ini disebut juga ATME. Sementara itu, farmakodinamik fokus pada bagaimana obat berinteraksi dengan target biologis di tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik maupun efek samping. Kedua ilmu ini sendiri saling melengkapi, di mana farmakokinetik menjawab tentang apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, sedangkan farmakodinamik menjawab tentang apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Nah, absorpsi menjadi langkah awal obat masuk ke dalam tubuh. Absorpsi sendiri adalah proses penyerapan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik. Saat diangkut dengan rute pemberian transdermal, absorpsi secara transdermal adalah proses pengangkutan secara massal zat yang diaplikasikan dan mencakup penyerapannya oleh setiap lapisan kulit dan akhirnya penyerapannya oleh mikrosirkulasi kulit. Rute absorpsi transdermal dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur transepidermal dan juga jalur transapendigal, di mana jalur transepidermal dapat dibagi menjadi dua, yaitu transselular dan juga paraselular, di mana pada transselular, molekul obat melewati korneosit dan interselular lipid secara lurus, menembus epidermis. Sedangkan pada rute paraselular, obat hanya melewati interselular lipid tanpa melewati keratinosit. Nah, pada rute kedua adalah rute transapendigal, yaitu melalui kanal atau pori yang berasal dari folikel rambut atau juga kelenjar keringat. Rute ini biasanya untuk molekul ion dan molekul yang sangat polar, sehingga sulit permeasi melalui stratum corneum. Pada Exelon Patch, absorpsi terjadi dengan rute interselular, di mana rivastigmine ini terlarut dalam matriks polimer dan ditempel pada kulit. Pelepasan obat ini terjadi selama 24 jam secara perlahan. Setelah pengaplikasian, rivastigmine ini berdifusi ke dalam stratum corneum, lapisan kulit paling luar. Berat molekulnya yang kecil, yaitu berkisaran 250 Dalton, dan juga sifatnya yang amfifilik, ini akan memudahkan proses ini. Setelah menembus stratum corneum, rivastigmine ini akan berpindah ke epidermis viable yang bersifat hidrofilik, di mana terjadi karena adanya gradien konsentrasi. Rivastigmine kemudian akan berdifusi melalui epidermis viable menuju dermis bagian atas, di mana patch Exelon ini mempertahankan gradien konsentrasinya instabil, karena itu mendorong difusi secara terus-menerus selama 24 jam. Setelah mencapai dermis, rivastigmine ini akan meresap ke dalam jaringan kapiler dan memasuki sirkulasi sistemik. Setelah mempelajari tentang farmakokinetika absorpsi dari obat Exelon Patch, sekarang kita akan mempelajari tentang distribusinya. Apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penghantaran obat ke seluruh tubuh melalui sistem aliran darah sistemik atau melalui jaringan-jaringan pembuluh darah. Jadi, setelah rivastigmine terabsorpsi, dia akan berikatan dengan lemah pada protein-protein yang berada dalam plasma darah. Protein-protein tersebut bisa berupa albumin atau alfa-glikoprotein. Jadi di sini adalah ilustrasinya. Ilustrasi di dalam pembuluh darah terdapat protein-protein yang berada di dalam plasma darah. Jadi protein-protein ini dapat mengikat rivastigmine sehingga ia tidak dapat berdifusi pasif melewati celah yang ada dalam pembuluh darah. Tetapi ikatan tersebut adalah lemah dan berkisar pada persentase 40% dari dosis terapeutik. Apa yang dimaksud 40% dari dosis terapeutik? Maksudnya adalah jika kita memberi seorang pasien 50 mg rivastigmine, maka 40% dari 50 mg tersebut akan berikatan dengan protein plasma darah.
Sedangkan 60% lainnya dari rivastigmin akan berada dalam bentuk bebas, seperti molekul ini, sehingga ia dapat berdifusi secara pasif melewati jaringan pembuluh darah. Kemudian, di sini adalah gambar sawar darah otak atau blood-brain barrier. Bagaimana cara rivastigmin menembus sawar darah otak yang notabene-nya terlihat seperti terikat secara rapat atau diikat dengan protein-protein yang berada di antara sel-sel endotelnya. Jadi, rivastigmin ini bersifat amfifilik, artinya dia bersifat lipofilik dan juga hidrofilik pada bagian yang berbeda. Jadi, rivastigmin tetap dapat berdifusi secara pasif melalui sel-sel endotel tersebut. Namun, rivastigmin juga dapat keluar kembali karena ada protein transporter yang disebut efflux transporter. Efflux transporter ini dapat membuang kembali molekul-molekul atau zat-zat apapun yang menembus sel-sel endotel, dan dia hanya menghadap ke bawah sini atau ke bagian di mana ada darah. Kemudian, karena itu, rivastigmin dapat mencapai keseimbangan distribusi dalam waktu 1 jam 24 menit hingga 2 jam 36 menit. Volume distribusinya biasanya berkisar di antara 1,8 liter per kilogram sampai dengan 2,7 liter per kilogram. Apa itu volume distribusi dan apa itu keseimbangan distribusi? Keseimbangan distribusi adalah suatu kondisi di mana kadar obat yang masuk melewati jaringan dan keluar dari jaringan itu sama dan nilainya selalu konstan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan volume distribusi? Volume distribusi adalah volume obat atau volume obat yang berada di dalam aliran darah sistemik. Jadi, jika volume distribusinya kecil, berarti sudah banyak obat yang menjangkau jaringan-jaringan target. Dan volume distribusi dari rivastigmin termasuk kecil, karena hanya berkisar di antara 1,8 hingga 2,7 liter per kilogram. Setelah ada distribusi dalam tubuh, dilanjutkan dengan metabolisme. Nah, jadi sebenarnya apa itu metabolisme? Metabolisme itu pengubahan senyawa yang awalnya bersifat nonpolar menjadi lebih polar supaya dapat diekskresikan lewat ginjal. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena secara umum banyak obat di dalam dunia ini itu bersifatnya nonpolar. Maka supaya dapat diekskresikan lewat ginjal, maka harus diubah menjadi lebih polar sifatnya. Nah, untuk rivastigmin sendiri, dia itu mempunyai enzim target di dalam tubuh, khususnya di bagian otak. Nah, dia akan mencari yang namanya enzim asetilkolinesterase atau ACHE dan juga butyrylcholinesterase atau BUCHE. Nah, enzim-enzim ini tuh yang berperan di dalam otak untuk mendegradasi atau memecah dari asetilkolin. Nah, asetilkolin itu apa? Asetilkolin itu neurotransmitter yang bekerja dalam memori atau belajar gitu untuk hal-hal baru. Nah, jadi itu kalau misalnya konsentrasi asetilkolin rendah, maka terjadilah Alzheimer atau Parkinson's. Nah, jadi rivastigmin ini akan berikatan dengan asetilkolinesterase dan juga butyrylcholinesterase yang akan menghambat degradasi asetilkolinnya. Nah, setelah dia berikat dengan asetilkolinesterase dan butyrylcholinesterase membentuk karbamat, dia akan dihidrolisis oleh ACHE dan BUCHE juga. Karena rivastigmin sendiri tidak dimetabolisme di dalam hati oleh CYP. Nah, jadi dia dihidrolisis oleh ACHE dan BUCHE sehingga terbentuk suatu metabolit. Nah, nama metabolitnya adalah NAP226-90. Nah, metabolit ini akan akhirnya nanti diekskresikan melalui ginjal. Saya akan menjelaskan tentang ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat obat dan metabolitnya dari dalam tubuh setelah obat tersebut mengalami proses metabolisme. Tujuan dari ekskresi ini untuk menghilangkan zat asing dari dalam tubuh agar tidak terjadinya akumulasi yang bisa menimbulkan efek toksik. Tempat terjadinya ekskresi biasanya 97% terjadi di ginjal dan sisanya terjadi di feses dan juga di keringat. Mekanisme ekskresi excellent PETs. Pertama, rivastigmin yang diserap oleh tubuh melalui PETs akan dihidrolisis oleh enzim, kemudian menghasilkan metabolit inaktif hasil metabolisme hepatik. Kemudian, diekskresikan terutama melalui ginjal ke dalam urin. Sekitar 97% dari dosis rivastigmin dikeluarkan dalam bentuk metabolit dalam urin dalam jangka waktu 24 jam setelah pemberian.
Proses ini memastikan eliminasi obat yang efektif dari tubuh. Nah, apa sih excellent patch itu? Excellent patch adalah plester obat yang ditempel di kulit. Di dalamnya mengandung zat aktif bernama rifaximin yang termasuk dalam golongan obat cholinesterase inhibitor. Fungsinya untuk membantu orang yang mengalami demensia ringan sampai sedang, terutama kena penyakit Alzheimer atau Parkinson. Jadi, obat ini bukan menyembuhkan, tapi bisa membantu memperlambat penurunan daya ingat dan konsentrasi. Cara pakainya gimana nih? Gampang banget. Cara pakainya, plester tinggal ditempelkan di bagian tubuh seperti punggung, dada, atau lengan. Obatnya nanti akan keluar secara perlahan-lahan lewat kulit selama 24 jam penuh. Tapi ingat ya, harus selalu diganti setiap hari di waktu yang sama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu otak bekerja lebih baik, terutama soal mengingat dan berpikir. Jadi, pasien bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Selanjutnya ada mekanisme excellent patch. Nah, excellent patch ini mengandung rifaximin, yaitu inhibitor reversibel dari asetilkolinesterase dan butyrylkolinesterase. Nah, awalnya rifaximin ini akan dilepaskan secara perlahan dari matrix patch, lalu obat akan masuk ke dalam kulit melalui stratum corneum, epidermis, lalu dermis. Nah, di dermis akan diserap lagi oleh kapiler darah dan akan masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, rifaximin ini akan menghambat enzim asetilkolinesterase dan butyrylkolinesterase, yaitu enzim-enzim yang biasanya memecah asetilkolin di sinaps otak. Asetilkolin ini berperan penting dalam cara berpikir dan daya ingat. Maka dari itu, enzim-enzim ini akan dihambat. Nah, karena dihambat, kadar asetilkolin di sinaps otak akan meningkat dan hasilnya itu fungsi kognitif seperti daya ingat dan konsentrasi dari pasien Alzheimer akan sedikit membaik. Nah, karena dalam bentuk patch, efek pelepasan dari obat ini akan lambat, yaitu sekitar 24 jam, sehingga kadar obat dalam darah akan stabil, dan efek samping seperti gastrointestinal akan berkurang. Contoh-contoh obat transdermal yang pertama ada nitrodur, digunakan untuk obat jantung. Selanjutnya ada fenfil transdermal, digunakan untuk obat nyeri kuat atau kronis. Selanjutnya ada scopolamin yang digunakan untuk obat mual dan muntah yang digunakan pada telinga. Terus ada excellent patch 5 transdermal yang digunakan untuk obat penyakit demensia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari transdermal sendiri. Yang pertama itu dari kelebihannya, dia itu bisa menghindari degradasi di saluran cerna dan efek first pass metabolisme hati, sehingga meningkatkan bioavailabilitas obat. Yang kedua, potensi mengurangi frekuensi pemberian obat dan biaya pengobatan itu juga tersendiri itu juga murah dan terjangkau. Yang ketiga itu cocok untuk pasien yang kesulitan menahan obat atau muntah. Yang keempat, mengurangi efek samping gastrointestinal yang sering terjadi pada pemberian oral. Yang kelima, dapat dihentikan kapan saja dengan melepas patch tersebut dan mengurangi risiko overdosis. Dan kekurangannya itu yang pertama, iritasi kulit, sensitisasi dan reaksi alergi akibat penggunaan yang jangka panjang. Yang kedua, ketidakmampuan menghantarkan dosis obat yang tinggi karena keterbatasan luas permukaan kulit. Yang ketiga, efek tertunda karena waktu yang dibutuhkan obat untuk menembus lapisan kulit juga bisa berefek. Yang keempat, risiko lepasnya patch akibat terkena keringat atau air. Yang kelima, permeabilitas kulit yang terbatas, yang membatasi jumlah obat yang dapat dihantarkan. Nah, sekarang kita beralih tahap kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, kami menyimpulkan bahwa transdermal itu adalah sistem penghantaran obat melalui kulit untuk efek sistemik. Nah, contohnya itu adalah excellent patch yang mengandung rifaximin untuk pasien Alzheimer atau Parkinson. Nah, untuk tahapan dibagi menjadi 4, di mana yang pertama itu ada tahap absorpsi yang terjadi lewat jalur transepidermal dan transapendageal. Kemudian ada tahapan distribusi yang terjadi ketika rifaximin ini menyebar ke otak dan berikatan lemah dengan protein plasma. Lalu ada tahapan metabolisme yang terjadi tidak melalui enzim hati atau CYP, tetapi melainkan dihidrolisis oleh asetilkolinesterase dan butyrylkolinesterase gitu. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan ekskresi yang terjadi ketika 97% itu diekskresikan melalui urin dalam bentuk metabolit tidak aktif dalam 24 jam. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat ucapan atau tindakan kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sekian, terima kasih.